Di KCMT ku, kalian bisa mencoba kacamata secara online dari rumah menggunakan fitur virtual try-on. Kalian bisa membuka website kcmtku.id, lalu pilih kacamata yang kamu mau, lalu klik tombol coba kacamata online. Sesuaikanlah kacamata dengan wajahmu. Kalian juga bisa menyesuaikan kacamata yang kamu coba dengan PD matamu dengan klik tombol kedua dari kiri, lalu masukkan PD matamu agar kacamata bisa sesuai dengan lebar wajahmu. Jika kalian bingung untuk menentukan PD, kalian bisa mengikuti cara berikut ini. Siapkanlah penggaris. Berdirilah dengan jarak 20 cm di depan cermin. Letakkan penggaris di dekat alis dan tutup mata kanan lalu sejajarkan 0 mm pupil matamu. Selanjutnya, tutup mata kiri dan lakukan hal yang sama. Garis milimeter yang mengarah ke tengah pupil mata kanan adalah PD kamu. Jika sudah menentukan frame yang kamu inginkan, pilih jenis lensa dan ukuran mata. Dan jangan lupa masukkan PD yang telah kamu hitung. Setelah itu, klik pesan. Setelah melakukan pembayaran, kamu tinggal menunggu konfirmasi dan pesananmu akan diproses. Pesananmu akan dikirim paling cepat 1 atau 2 hari tergantung ketersediaan stok lensa di lab kami. Setelah barang sampai, pastikan barang yang diterima sudah sesuai. Sekarang, kamu sudah bisa menggunakan kacamatamu dan kerja lebih fokus hingga jadi maksimal depan komputer dari sekarang. Oke, selamat datang teman-teman pemirsa yang sedang menonton video kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Nah, mungkin untuk pertama-tama yang akan kita bahas, karena tadi sudah sempat disinggung mengenai teori dan ada beberapa sejarah mengenai revolusi digital untuk pemasaran internasional. Oke, mungkin yang pertama dari Salsa dulu kali ya. Salsa, gimana menurut kamu mengenai revolusi digital ini? Perkembangan teknologi itu berarti kan dari masa ke masa itu teknologi terus berkembang ke arah yang lebih canggih. Terus perkembangan ini didasari oleh inovasi dan kreativitas manusia. Ternyata tuh teknologi itu berperan penting banget ya untuk sarana penyediaan bagi pasar global. Terus adanya teknologi juga bisa memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup antar umat manusia. Lalu terus teknologi ini juga kan awalnya dari sumber daya alam kan, lalu diubah menjadi suatu alat yang mampu membantu aktivitas manusia. Kayak gitu sih. Terus ketika suatu teknologi sudah dikembangkan, itu juga mampu menghasilkan suatu produk, di mana produk itu dapat secara global dan secara luas tanpa ada batasan dari waktu ataupun jarak. Jadi itu sih. Kalau menurut Jamila gimana? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya, nggak apa-apa deh, dari aku dulu. Mungkin aku lebih membahas mengenai disruptifnya nih, teknologi disruptif. Nah, teknologi ini itu dapat menciptakan pasar baru di mana mereka ini membangun jaringan nilai dari perusahaan mereka sendiri. Terus seringkali tuh dianggap sebagai outlier atau dapat beresiko nih untuk saat memperkenalkan kalau menggunakan disruptif teknologi. Nah, dalam kasus lain, disruptif teknologi ini memasuki pasar yang mapan, tetapi secara radikal mengubah cara bisnis ditangani dan cara ditanganinya dan kebutuhan itu dapat terpenuhi. Itu caranya yang sedikit berbeda dengan adanya disruptif teknologi ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita bisa ngobrol kali ya sama Syarfina Fauzia. Gimana sih menurut kamu, kayak apa nih yang kita harus tahu mengenai teknologi ini gitu? Oke, jadi kan tadi udah dibahas nih sedikit tentang teknologi, terus juga tentang disrupsinya. Nah, sekarang saya mau berpendapat tentang revolusi digital. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang kan sangat berkembang ya teknologi. Nah, sebelum teknologi ini semakin berkembang secara masif seperti sekarang, jadi tuh orang-orang yang dahulu melek teknologi ini terus berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi baru. Nah, hingga terbentuklah namanya internet. Sampai sekarang internet kan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita.
Jadi itu asal mulanya tuh karena adanya orang-orang pintar nih yang menciptakan internet tersebut, yang mereka tuh terus berlomba-lomba untuk merubah dunia ini. Nah kemudian kalau untuk aku sendiri dari revolusi digital ini tentunya banyak manfaat ya, kalian juga pasti ngerasanya kayak gitu kan. Nah salah satu yang paling aku rasain sih mobile payment, dimana dulu itu kan pertamanya kita masih sistemnya itu cash. Nah cash ini tentunya kadang kali menyulitkan kita nih, terutama bagi pembeli. Kadang kalau misalnya uangnya berlebih itu susah kembaliannya gitu. Nah, ketika kembalian susah, itu kadang kita harus ikhlasin atau harus nunggu lama. Itu kan tentunya memakan waktu juga kan. Terus hingga diciptakan ATM. Itu cukup fleksibel karena bentuknya kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Nah, yang akhir-akhir ini tuh ada satu bentuk revolusi lah yang sangat memudahkan untuk saya dan mungkin teman-teman juga merasa dimudahkan, yaitu dengan adanya berbagai macam jenis dompet digital. Nah, hal ini saya katakan sangat memudahkan saya karena terkadang itu kita nggak perlu bawa uang cash dalam jumlah yang banyak, tapi kita tinggal top up aja di dompet digital tersebut, sehingga nanti ketika kita mau bayar sesuatu itu gampang, tinggal scan QR code saja gitu. Mungkin dari aku itu aja sih. Terus selanjutnya aku mau ke Jamilah lagi nih. Oke, nah mungkin karena tadi kita udah ngebahas masalah teknologi ini dari sejarahnya maupun apa sih benefit yang dirasakan. Nah, sekarang gimana nih coba menurut Sarvina Ferzanita, kira-kira dari segi berpengaruh nggak sih dari e-commerce atau maupun dari segi pasar global ini seperti apa kayak gitu? Oke, kalau tadi kita kan udah bahas terkait revolusi digital tadi nih. Kita kan ngerasain perubahan teknologi nih dari masa ke masa dan menyadari bahwa di dalamnya itu terdapat peran teknologi yang sangat besar di berbagai kehidupan atau pekerjaan. Nah, salah satu bidang pekerjaan yang lagi hit sekarang itu kan bidang pekerjaan pemasaran ya. Dengan adanya teknologi ini dapat mempermudah perusahaan untuk bisa mengenalkan produknya kepada konsumen, karena bidang pemasaran memang pekerjaannya seperti itu. Untuk membuat produk terkenal kan pasti perusahaan atau e-commerce ini bikin beberapa strategi ya biar bisa menarik konsumennya sendiri. Nah, salah satu strategi untuk menarik perhatian konsumen ini salah satunya dengan adanya penerapan website design. Nah, website design ini diterapkan oleh perusahaan atau e-commerce untuk menarik perhatian konsumen. Jadi, di website design ini perusahaan atau e-commerce menyediakan berbagai layanan fitur seperti layanan customer service, layanan kategori produk, atau informasi mengenai alamat toko dan lain-lain. Nah, kalau dari aku sendiri, tampilan desain yang cukup menarik perhatian ini ada website e-commerce Kacamataku. Kenapa menarik? Karena di dalam website Kacamataku ini si e-commerce ini menawarkan banyak banget fitur. Salah satunya itu fitur virtual try-on. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli kacamata nggak usah ke tokonya langsung, karena kalian bisa milih frame atau kategori jenis kacamata apapun melalui website online tersebut. Kalau dari aku kayak gitu ya, kira-kira implementasi revolusi digital saat ini. Kalau dari teman-teman sendiri gimana? Mungkin dari Salsa dulu. Oke, kalau dari aku sendiri itu menurut pengalaman pribadi sih lebih ke bidang transportasi. Kayak misalkan sekarang ini kan banyak tuh transportasi online, dimana kalau yang dulu itu ojek pangkalan, sama kayak yang tadi Sarvina Fauzi jelasin, kalau misalkan kita harus nyiapin uang cash, terus kalau misalkan nggak ada kembalian yang kita harus ikhlasin atau bagaimana. Namun kan kalau sekarang itu ada contohnya Grab. Kalau Grab itu kan bisa pakai OVO. Di OVO itu kita udah bisa transfer melalui bank, lebih gampang juga. Terus kan kalau misalkan dibandingkan dulu, kita kalau mau nyari ojek kan kita harus nyamperin kan ke pangkalan ojek gitu.
Kalau yang sekarang itu kan kalau Grab kita yang ojek itu sendiri yang nyamperin kita, jadi itu mempermudah kita juga. Terus udah gitu itu juga terpantau kan, jadi orangnya tersendiri udah diseleksi sama pihak Grabnya sendiri gitu sih. Jadi kayak lebih memudahkan customer-nya itu sendiri seperti itu. Kalau itu sih yang dari aku. Kalau menurut Jamilah gimana Jamilah? Oke, baik, terima kasih Salsa. Nah, tadi yang sudah dijelasin sama Syarvina juga mengenai kacamata kun yang mungkin kalau di pasar global mungkin teman-teman bisa lihat juga seperti Warby Parker. Nah, itu juga menjual kacamata sama konsepnya seperti kacamataku. Nah, kalau misalnya untuk aku sendiri mungkin yang bisa terlihat ya. Nah, di sini aku mau mencontohkan yaitu IKEA. Nah, IKEA ini IKEA memiliki aplikasi di mana aplikasi ini teman-teman bisa gunain. Teman-teman arahin di ruangan mana kalian ingin membeli furniture. Nah, jadi teman-teman bisa langsung ukur, oh kalau sofa ini kayaknya bisa cukup di sini atau enggak, kayak gitu. Jadi di situ langsung bisa teman-teman lihat ada gambar dari sofa tersebut ketika ditaruh di tempat tersebut. Kayak misalnya di ruang tamu teman-teman atau di ruang TV, dimanapun yang teman-teman ingin membeli produk dari furniture dari IKEA, teman-teman udah bisa coba. Jadi nggak perlu teman-teman harus ukur 3 kali berapa ya ini, nggak usah bingung-bingung. Adanya dengan aplikasi IKEA ini. Nah, untuk produk lain yang mungkin ada di pasar global lagi, seperti BMW atau orang-orang biasa ngomongnya BMW ya teman-teman ya. Nah, BMW ini ada menampilkan juga ada aplikasi di mana kayak mereka menawarkan AR atau augmented reality BMW, di mana di sini teman-teman tuh dengan menggunakan alat tersebut teman-teman bisa merasakan kayak personalisasi dari bentuk mobil BMW itu sendiri. Jadi kayak dari ukurannya, tampilannya. Oh, ini loh kalau misalnya series ini BMW ini itu modelnya seperti ini. Nah, itu teman-teman bisa langsung merasakan feels-nya seperti ada di dalam mobil tersebut, padahal teman-teman hanya menggunakan AR tadi kayak gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita coba tanya ke Syarvina Fauzia, kira-kira ada implementasi lain lagi nggak yang pernah dirasain sama Syarvina terkait contoh dari teknologi ini untuk berpengaruh dalam pemasaran global, baik dari marketingnya atau apapun itu. Boleh? Mungkin kalau dari saya sendiri itu ada Maybelline sama L'Oreal, itu merek kosmetik. Karena kadang kita kalau misalnya mau beli lipstick di e-commerce itu kan susah ya nentuin warnanya yang cocok kira-kira yang mana, takutnya pas sampai itu warnanya itu kurang sesuai dengan gambar. Nah, Maybelline sama L'Oreal ini mereka menciptakan suatu inisiasi baru untuk adanya try on tapi secara virtual gitu. Jadi meskipun warnanya itu menyesuaikan sama cahaya di sekitar kita, tapi itu menurut aku sangat membantu ya untuk memilih apa aja kira-kira yang cocok warnanya di kita. Mungkin dari aku itu aja sih pengalamannya. Mungkin Syarvina Ferzanita ada lagi? Oke, kalau dari aku sih selama pengalaman aku baru ngerasain itu aja ya. Tapi kita benar-benar ngerasain peran teknologi itu berperan besar bagi kehidupan kita. Terus juga untuk perusahaan-perusahaan apalagi ya sangat benar-benar berperan juga karena mereka kan menerapkan strategi-strategi apapun tidak terlepas dari teknologi agar bisa bersaing di pasar global maupun lokal atau domestik seperti itu. Oke, nah teman-teman, jadi teman-teman pemirsa yang lagi nonton video kali ini udah terbayang ya gimana sih manfaat dari revolusi teknologi ini untuk pemasaran global. Nah, teman-teman juga bisa ngelihat untuk yang pecinta industri perfilman ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari pemasaran yaitu salah satu contoh film yaitu X-Men. Nah, teman-teman bisa lihat kayak waktu itu di Snapchat si X-Men ini dia mengeluarkan kayak filter seperti itu. Jadi filter itu bisa beradaptasi dengan kita. Jadi kalau misalnya kita bergerak atau apapun itu bisa keluar kekuatannya kayak gitu. Nah, jadi
ini itu sudah diterapkan juga di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi yang seperti tadi contohnya saya sudah sebutkan seperti Gojek ataupun Grab apapun itu. Nah ada juga tadi kacamataku dan ada banyak lagi e-commerce juga yang menggunakan teknologi ini untuk pemasaran mereka. Jadi pengguna itu lebih bisa merasakan langsung walaupun menggunakan aplikasi. Benar begitu ya teman-teman penggunaan dari teknologi ini gitu. Oke, dari teman-teman ada lagi yang ingin sharing mungkin? Apa sudah cukup? Sudah cukup Jamila dari saya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, jadi berikutlah tadi pembahasan mengenai teori dari revolusi teknologi dan untuk pemasaran global. Lalu ada dijelaskan juga tadi implementasinya. Baik, dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah! Indah.